warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Melinda Rahmawati, mahasiswa semester 4 program studi pendidikan sejarah. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan kami dalam kegiatan PLT 1. Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi pendidikan sejarah. Namun untuk kali ini kegiatan ini diselenggarakan secara daring. Kali ini kami memilih SMA Islam Said Naum sebagai lokasi penyelenggaraan PLT 1 kami. Maksud dan tujuan dari kegiatan PLT 1 ini adalah kami ingin mengetahui kultur yang berkembang di SMA Islam Said Naum, organisasi dan tata kerja yang berlaku, peraturan dan tata tertib yang berlaku, penyelenggaraan kegiatan yang bersifat seremonial, formal dan rutin, serta praktik-praktik kebiasaan positif yang berlaku di SMA Islam Said Naum. Berikut hasil kegiatan PLT 1 yang kami selenggarakan di SMA Islam Said Naum. Selamat menyaksikan. Kemarin kita juga kan siswa yang kelas 10 itu mendaftarkannya secara online. Setelah itu mereka mengisi biodata mereka secara online, sudah mereka isi, terus kita berikan tes secara online juga. Nah setelah PBDB itu, nah anak-anak pun untuk memilih jurusan, kami juga tidak sembarangan memberi jurusan kepada mereka. Jadi kami adakan tes dan dari mereka pun kita ambil dari psikologi. Alhamdulillah anak-anak kita ini mendapat sesuai dengan yang diinginkan. Itu kalau 10 menit pertama biasanya itu banyak bercandanya dulu. Saya rasa udah cukup waktu yang saya berikan, mereka juga masih nggak ini, karena itu baru ada shock terapi buat mereka yang saya kayak nggak negur mereka, malah mereka yang kayak, Bu maaf dong, kemarin saya ini nih Bu, saya minta tugasnya sekarang Bu, gitu. Karakter teman-teman secara umum paling keingintahuan yang lebih, empati yang tinggi, mereka punya empati yang tinggi, kayak rasa solidaritas di antara teman-teman. Dari komandonya, kalau Bapak sebagai pimpinan, itu Bapak hanya memanage. Ya Bapak mempunyai 2 wakil, yaitu kurikulum dan kesiswaan. Nah untuk semua mengenai OSIS, pramuka, pokok kegiatan-kegiatan siswa itu dikomandoi oleh kesiswaan. Untuk guru-guru itu dihandle oleh kurikulum. Jadi ini pengalaman pertama saya, terus masa pandemi juga, jadi belum ada konteks sama guru-guru lain bagaimana sih organisasinya dalam kelas. Yang saya tahu sekarang cuma nunjuk ketua kelas sama sekretarisnya aja gitu. Kalau di kelas saya pribadi sih sudah berjalan, paling kalau untuk saat ini yang berjalan hanya untuk ketua kelas, karena kan tugasnya sekretaris kan ngurusin absen, karena kan yang absen yang ngurusin pihak dari wali kelas sendiri ataupun BK. Untuk bendahara pun kita juga nggak melaksanakan kegiatan apa-apa gitu. Kita untuk jam KBM-nya itu setiap dari hari Senin sampai Jumat. Untuk jam belajarnya dari jam 7 sampai jam 12. Nah untuk guru-guru biasa kan kita kalau tidak COVID ini kan biasanya ada guru piket. Nah untuk dalam kondisi COVID ini, guru piket itu bertugas untuk menjadwalkan jam siswa, terus siswa-siswanya dia mengingatkan wali kelas untuk bahwa hari ini anaknya belum hadir, tolong dihubungkan biar bisa mengikuti
PJJ secara baik. Nah, untuk mengenai siswa tidak disiplin itu sudah bisa dipantau oleh guru piket, wali kelas, BK. Itu mereka langsung menghubungi orang tua tersebut. Kalau memang dihubungi susah, terpaksa harus home visit. Kalau tata tertib sama daring ini otomatis jamnya ya berkurang. Yang biasa kita 45 menit, sekarang jadi berapa? 30 ya? Pokoknya jam 12 udah selesai. Kalau piket kita masih nyelenggarain piket, masih memantau siswa walaupun online ya. Chat pribadi sih kadang-kadang, kamu udah belum? Kayak gitu. Karena kalau di grup kan dia kadang nggak jawab. Saya chat pribadi aja langsung. Kalau untuk tata tertib sekolah kayak tadi kan, karena PJJ ini jadinya fleksibel. Kendalanya di jaringan biasanya. Jaringan kadang-kadang putus, nyambung lagi. Biasa itu namanya jaringan kan, kita tidak bisa menganalisa seperti itu. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang putus gitu. Ya kalau untuk rapat-rapat ya kita berjalan dengan lancar. Kalau memang kita bisa offline, kita offline, kita jaga jarak, kita pakai prosedur untuk memakai masker, jaga jarak, jangan lupa mencuci tangan itu selalu. Ya alhamdulillah kegiatan kita itu berjalan dengan rapatnya baik, tidak ada masalah. Kemarin sih dua kali ya menggunakan Zoom untuk rapat kenaikan, rapat kelulusan sama apalagi ya satunya saya lupa. Itu baru 2 kali setahu saya, itu di masa pandemi. Kemudian setelah itu kita kelulusan siswa, guru disuruh hadir ke sekolah. Nah itu guru udah hadir. Kemudian kemarin sempat ada pelatihan apa gitu, guru suruh hadir. Enggak sama sekali sih, karena kan kita masih zona merah dan tidak bisa terlaksanakan dengan baik. Paling kalau diskusi bisa melalui kayak kita gini, Google Meet ataupun lewat Zoom. Kendalanya itu pemaparan yang kurang jelas, banyak banget. Kita juga udah jenuh, tidak bisa bertukar pikiran dengan teman ataupun dengan guru itu sendiri. Mungkin bisa, tapi tidak semaksimal biasanya. Nah, kemarin juga ada masukan dari siswa. Memang masukan ini biasanya dari kemarin Bapak dapat dari ketua kelas 10 MIPA. Menghadap Bapak, Pak nih kita kan ada 30 mahasiswa. Nah mereka ingin sekali bisa matematika Pak katanya. Nah dia minta kelompok. Akhirnya Bapak buat 5 kelompok. Setiap kelompok Bapak bagi 7 siswa. Nah mereka nantinya akan offline kah, atau pakai Zoom kah, atau pakai Google Meet kah, nanti mereka menanyakan apa yang mereka belum paham ke guru matematika. Misalnya mereka seperti itu, antusiasnya tinggi karena mereka ingin benar-benar dapat ilmu yang bermanfaat seperti itu. Kalau inovasi, kalau kemarin kan saya juga termasuk guru yang ngasih tugas belum ada, karena belum ada, kita nggak ketemu teman, kita nggak bisa sharing apa yang harus kita lakuin kan. Kemudian juga rata-rata melihat guru pada saat itu juga ngasih tugas grup khusus mata pelajaran pakai voice note gitu-gitu. Dia suruh buka LKS, salam sekian nih materi yang ini, ayo siapa cepet dia dapat nih nilai dari ibu. Itu kadang mereka yang pada semangat berlomba-lomba gitu, jadi heboh kelas bilang, jadi semangat mereka. Untuk pembelajaran itu sendiri bisa mungkin kurang maksimal karena penjelasannya pun tidak secara langsung melalui grup WA atau VN dari guru. Kalau untuk pembelajaran sejarah, kebetulan pembelajaran saya wali kelas saya sendiri, kita membuat grup
gitu untuk tanya jawab melalui VN. Diteranginnya juga secara voice note gitu. Kerja kelompoknya yang emang udah dibentuk sama gurunya gitu. Untuk ini bisa sih Kak terlaksana dengan baik, tapi pemaparan yang jelas ke kami. Yang biasanya walaupun kita COVID seperti ini, kita di depan tuh ada security. Jadi setiap ada tamu yang datang, dipersilakan mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu pakai yang tes suhu. Kalau suhunya memang baik, boleh masuk. Kalau tidak, tidak boleh masuk. Itu selalu kita pertegas pada satpam di depan tuh, jadi tidak boleh sembarangan masuk. Jadi sebelum masuk dites dulu kesehatannya, pakai suhunya berapa gitu. Paling memberi mereka semangat, memberi mereka acuan-acuan, misal harus berkah nih. Pembiasaan positifnya mungkin diingatkan kembali untuk mengerjakan tugas atau membaca Al-Quran sebelum kita memulai. Ketika baik atau enggak kita disuruh sholat duha paginya, kayak gitu. Kita melakukan hal tersebut pastinya antusias, karena kan untuk kegiatan positif itu kan pasti bakal berguna banget gitu kan. Mereka lebih tahu dibanding kita gitu. Pasti itu untuk bekal ke depan. Demikian laporan hasil penyelenggaraan kegiatan LPH yang kami selenggaraan di Sekolah SMA Islam Said Naum. Dapat kami simpulkan bahwa karakteristik umum peserta didik yang berada di Sekolah SMA Islam Said Naum ini telah dipetakan sebelumnya melalui tes psikologi saat pendaftaran siswa baru di sekolah. Jadi meminimalisir siswa yang salah jurusan maupun kendala-kendala lainnya. Struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku pun sama seperti di sekolah lainnya. Ada kepala sekolah, wakil, tata usaha, guru, dan karyawan. Kepala sekolah secara langsung memimpin semua kebijakan yang berlaku di SMA Islam Said Naum ini. Terkait kegiatan seremonial formal, memang ada yang ditiadakan, seperti upacara bendera itu ditiadakan ternyata. Namun masih ada kegiatan seremonial formal lainnya yang diselenggarakan walaupun dengan dua cara, yaitu secara daring dan secara luring. Jika secara luring itu tetap memperhatikan standar penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat saat kegiatan berlangsung. Peraturan dan tata tertib masih diterapkan. Guru IPS secara aktif mengingatkan guru bidang studi untuk memulai jam pelajaran dan pergantian jam pelajaran. Siswa pun masih dipantau keaktifannya walaupun melalui daring. Dari diskusi-diskusi, dari akan mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Khususnya dalam bidang studi sejarah, antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran masih tinggi, walaupun masih banyak terdapat beberapa evaluasi yang harus diperhatikan. Berbicara mengenai kegiatan rutin di sekolah, khususnya ekstrakurikuler memang secara total ditiadakan. Namun untuk kegiatan kurikuler dan kurikuler itu masih diselenggarakan secara daring, walaupun dengan durasi waktu yang dipersingkat hanya sampai jam 12 siang saja. Walaupun demikian, antusiasme siswa masih tetap sangat tinggi dan mendorong para guru untuk terus berinovasi dalam menerapkan metode pembelajaran yang baik. Dan terakhir, praktek kebiasaan positif yang menjadi budaya nih sekolah SMA Islam Said Naum ini masih berjalan walaupun secara daring, seperti azan pagi, sholat duha, sholat wajib, tahfidzul Quran, dan pembiasaan-pembiasaan lain yang
Pelaksanaannya pun juga dipantau langsung oleh wali kelas masing-masing. Sekian dari kami, terima kasih atas kesempatannya. Sampai berjumpa lagi di kegiatan PLP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.